Baik, Assalamualaikum. Kita bertemu lagi di rangkaian kuliah asinkronus dari mata kuliah teori geometri klasik. Ini adalah pertemuan pertama setelah UTS ya, pasca UTS. Jadi sampai UTS kita telah membahas mengenai sampai gauge theory ya. Gauge theory di pembahasan video sinkronus maupun asinkronus, saya sudah membahas mengenai abelian gauge theory, ya. Kalau boleh saya review ya apa yang sudah kita bahas terakhir ya. Saya membahas mengenai gauge theory. Saya membahas mengenai abelian gauge theory ya. Abelian gauge theory artinya apa? Abelian gauge theory ini hanyalah teori yang invarian terhadap transformasi gauge atau transformasi lokal abelian. Abelian di sini ada U1 ya, berarti dia invarian terhadap transformasi gauge U1 atau U1 ya. Juga saya tidak membahas secara eksplisit di kuliah, tapi di UTS saya memberikan soal yang kalian harus kerjakan, yaitu berupa non-abelian ya. Non-abelian gauge theory. Gauge theory, di mana secara eksplisit saya mengambil contoh yang paling simpel non-abeliannya itu SU2 atau SU2 ya. Di sini kita memperkenalkan satu medan baru yang serupa tapi tidak sama dengan medan gauge di U1. Kalau di U1 kita kenal dengan medan Maxwell ya, sebagai medan gauge-nya ya. Gauge yang di sini adalah Maxwell. Maka pada kasus abelian gauge di SU2 kita mengenal yang namanya medan Yang-Mills ya. Medan Yang-Mills yang merupakan bentuk matematisnya mirip seperti medan Maxwell, hanya saja dia non-abelian atau dengan kata lain dia non-komutatif ya kan. Jadi dengan pembahasan ini saya asumsikan bahwa kita sudah selesai membahas dua medan klasik ya kan. Kalau Anda ingat di awal kuliah saya menerapkan tujuan perkuliahan kita adalah membahas 3 medan klasik ya. Classical fields apa saja, yaitu vektor ya. Vector field atau dinamakan gauge field di sini. Setelah belajar mengenai gauge theory kita tahu bahwa vector field ini adalah gauge field. Yang dia adalah Maxwell ya kan. Atau Yang-Mills ya. Kita juga belajar mengenai medan skalar ya, scalar field. Scalar field. Contoh dari scalar field misalnya ya Higgs field ya, di soal UTS saya memberikan contoh Lagrangian Yang-Mills Higgs ya. Jadi Higgs field adalah contoh medan skalar. Nah, medan skalar ketiga yang akan kita bahas di setengah semester kedua ini adalah apa yang dinamakan sebagai tensor field ya. Jadi kalau skalar, vektor, makanya tensor. Tensor field-nya ya yang paling sederhana dan paling fisikal adalah tensor rank 2 ya atau rank 2. Dan ini kita tahu adalah gravitational field ya. Gravity atau partikelnya kita namakan sebagai graviton kalau misalnya Anda mengkuantisasinya ya. Oke, jadi kita akan membahas mengenai medan gravitasi sebagai tema besar yang akan kita ulas sampai akhir semester ini, yaitu gravitational field. Dengan kata lain, kita ingin membangun suatu teori gravitasi yang baru ya, yang merenovasi teori gravitasi Einstein ya kan. Pertanyaan sebenarnya sekarang adalah kenapa teori Einstein itu harus dimodifikasi, ya, harus direvisi gitu kan. Kita tahu menurut Einstein kalau saya punya dua benda bermassa ya,
dan mereka berada keduanya dipisahkan oleh satu jarak atau ini tertentu, ya kan? Misalnya M1 diberikan oleh vektor R1 gitu ya. Dan posisi M2 diberikan oleh vektor R2. Oke, maka posisi M2 relatif terhadap M1 atau sebaliknya itu diberikan oleh vektor R12 gitu ya. Atau R21. Ini besarnya sama, cuman masalah arahnya saja yang saling berlawanan arah. Nah, teori menurut Newton memformulasikan teorinya bahwa gaya gravitasi yang terjadi antara dua massa ini itu diberikan sebanding dengan massa antara keduanya, yaitu berarti perkalian M1 dan M2, dan berbanding terbalik dengan jarak antara keduanya, ya, kuadrat jarak antara keduanya. Jadi di sini saya berikan R12 kuadrat gitu ya. Kemana arahnya? Kita tahu dari mekanika klasik bahwa inilah gaya sentral, maka arahnya sepanjang sumbu atau sepanjang arah vektor R12 ini. Nah, saya katakan bahwa ini gayanya ini adalah sebanding karena kalau Anda lihat di ruas kiri dan ruas kanan ini dimensinya tidak sama. Kita tahu dimensi gaya adalah satuannya Newton, ya kan? Dimensinya adalah kilogram meter second pangkat min 2. Ya. Kalau Anda lihat di sini adalah kilogram kuadrat per meter kuadrat, ya kan? Di sini satuannya adalah kilogram kuadrat meter pangkat min 2. Maka kita perlu suatu konstanta penyeimbang atau konstanta yang menyamakan antara dimensi di ruas kiri dan ruas kanan, dan konstanta itu dinamakan oleh Newton sebagai konstanta gravitasi universal. Nah, inilah persamaan gaya gravitasi ya yang sudah sebenarnya kita pelajari secara mendetail di mekanika klasik ya. Dan kita lihat betapa ampuhnya hukum Newton ini, hukum gravitasi universal ini ya untuk mendeskripsikan gerak tata surya, gerak planet ya, ataupun gerak asteroid ataupun gerak-gerak benda langit, tidak gerak benda astronomi ya. Hukum Newton ini secara tepat memprediksi bahwa orbit planet haruslah dalam bentuk elips, atau lebih general lagi orbit semua objek terhadap matahari itu haruslah berbentuk irisan kerucut ya. Bound orbitnya berupa elips, scattering orbitnya berupa hiperbola. Dan kalau Anda baca sejarah astronomi sejak zaman Newton juga bahwa penemuan planet-planet di luar Jupiter, artinya di luar planet-planet yang bisa diobservasi dengan mata telanjang, itu dimungkinkan dengan adanya teori gravitasi Newton ini ya. Jadi keakuratannya sudah sangat tinggi. Kalau begitu sekarang kita bertanya, kenapa dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi ini kita perlu menggugat teori Newton? Ya. Atau lebih tepatnya lagi, kenapa Einstein berani untuk menggugat teori Newton ketika tingkat akurasi sudah sangat tinggi seperti ini? Nah, ini kembali ke special relativity, ya kan? Kita lihat bahwa Einstein menggugat atau lebih tepatnya lagi merevisi ya mekanika Newton ya agar kompatibel dengan elektromagnetika Maxwell. Dan caranya gimana? Caranya dengan mengganti transformasi Galilean yang merupakan tulang punggung dari mekanika Newtonian dengan transformasi Lorentz. Ya, dan konsekuensi dari transformasi Lorentz adalah bahwa ada limit kecepatan terbesar di alam semesta ya, yang konstan, dan kecepatan itu adalah kecepatan cahaya, ya kan? Artinya di sini konsekuensinya maka informasi itu merambat dengan kecepatan maksimum kecepatan cahaya. Tidak ada informasi yang merambat secara apa istilahnya? Secara tak berhingga kecepatannya gitu ya. Tidak ada informasi yang diterima secara simultan dari sejak mulainya dia merambat. Nah, dari sudut pandang ini, maka Einstein merasa perlu ada revisi terhadap hukum gravitasi Newton. Bagaimana cara merevisi? Atau dari mana dia bisa
dari mana dia bisa sampai pada kesimpulan bahwa hukum gravitasi Newton ini tidak relativistik, ya kan? Ya, adalah dari dia melakukan Gedanken eksperimen atau eksperimen imajiner, eksperimen dalam pikiran dia ya. Bayangkan saya punya matahari. Ya, ini salah satu sudut pandang aja. Ini saya memberikan salah satu sudut pandang kenapa Einstein perlu sampai harus menggugat atau merevisi hukum gravitasi Newton ya. Sebenarnya Anda bisa mengulas cara pandang lain, perspektif lain, kenapa kita harus merevisi hukum Newton ya. Ini salah satu sudut pandang yang juga cukup banyak di literatur. Nah, saya gunakan ini sebagai ilustrasi saja. Bayangkan matahari ya, ini matahari, the sun. Dan bayangkan saya punya ini bumi kita gitu, ini Earth, ya kan? Dia mengorbit dengan lintasan elips. Ya. Nah, andai kata asumsikan ya, misalnya kita mengasumsikan karena satu dan lain hal, maka bintang matahari ini masanya tiba-tiba hilang, katakanlah, atau menyusut dengan sangat cepat sehingga masanya menyusut sampai 0, gitu kan? Nah, matahari ini kan sepanjang waktunya dia kan meradiasi energi elektromagnetik kan ke segala arah, termasuk yang diterima oleh bumi, gitu kan? Nah, bayangkan dalam waktu singkat dia hilang, masanya menyusut dengan sangat cepat dan akhirnya hilang, ya kan? Nah, pertanyaan yang dipikirkan oleh Einstein adalah kalau matahari tiba-tiba hilang, ya, apakah informasi tersebut akan langsung dideteksi oleh bumi ya secara simultan artinya di waktu yang bersamaan dengan waktu hilangnya matahari ya kan, atau butuh waktu untuk merambat ya kan. Kalau Anda lihat di sini, ini kan sebenarnya di sini atau medan gravitasi atau gaya gravitasinya ini kan sebenarnya tidak mengasumsikan adanya istilahnya retarded time ya, adanya jeda waktu untuk merambat gitu kan. Jadi kalau menurut hukum gravitasi Newton, hilangnya matahari itu harus langsung dideteksi di bumi di waktu yang bersamaan. Ya, jadi artinya dengan kata lain bahwa informasi merambat dari matahari ke bumi seketika, ya, at infinite speed, ya, dengan kecepatan yang tak terbatas kan, sehingga tidak ada jeda waktu untuk sampai. Ini tentunya bertentangan dengan postulat relativitas kan. Nah, kalau Anda belajar Anda tentunya saya asumsikan sudah membahas mengenai time independent field, electromagnetic field ya di kuliah medan elektromagnetik 2 ya. Kalau di buku Griffith itu di bab 9 kalau nggak salah atau 10. Nah, tentunya kita bisa memberikan retarded time di sini ya. Jadi gaya atau medannya ini sekarang bergantung pada waktu jeda, pada waktu di mana itu terjadi, bukan pada waktu yang sekarang gitu ya. Jadi ada retarded time. Bisa saja gitu, tapi Einstein tertarik untuk mencoba memodifikasinya dengan cara yang lebih fundamental. Dan juga salah satu motivasi kenapa dia ingin merevolusi atau membongkar atau merekonstruksi teori gravitasi secara fundamental adalah karena dia menyadari ada suatu sifat yang sangat universal dari gravitasi. Dan sifat yang universal itu kita temui dalam suatu konsep yang dinamakan sebagai equivalence principle. Ya. Equivalence principle. Nah, mungkin ini prinsip yang sudah sempat saya, kalau Anda ikut kuliah mekanika klasik saya di semester lalu, saya sempat menyinggung ini, equivalence principle. Equivalence principle ini sebenarnya prinsip yang sangat sederhana, yang mungkin kebanyakan kita overlook atau tidak terlalu memperhatikan ya, karena sudah kita anggap trivial atau kita kebanyakan sudah take it for granted ya, take it as it is ya, tanpa pernah mempertanyakannya. Padahal konsep ini kalau kita pikirkan tidak setrivial yang kita bayangkan, tidak taken for granted yang kita bayangkan. Equivalence principle ini sebenarnya adalah prinsip yang menyamakan, ya, secara simpelnya adalah bahwa apa yang kita namakan sebagai massa inersial, ya saya namakan MI, itu sama dengan massa gravitasi.
Jadi inertial mass is equal to gravitational mass. Ini aja sebenarnya prinsip ekuivalensi massa ya. Apa itu inertial mass? Inertial mass ini adalah massa yang kita dapatkan dari hukum Newton, hukum gerak Newton. Kalau Anda ingat hukum gerak Newton, itu kan misalnya hukum 2 gitu ya, kita dapat relasi bahwa F sama dengan MI A. Ya kan, bahwa gaya itu sebanding dengan atau gini, atau bacanya adalah percepatan yang dialami oleh suatu benda itu sebanding dengan besar gaya yang resultan gaya yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan massa inersialnya. Apa itu massa inersial? Inersial ini berarti adalah bahasa Indonesia kelembaman ya, inersia. Kan kita namakan sebagai inersia ya. Inersia itu kan sebenarnya kelembaman ya. Definisi massa itu kan adalah inersia ya, kelembaman. Apa itu kelembaman? Kelembaman adalah kemalasan ya. Derajat kemalasan bagi suatu objek untuk berubah bentuk. Bentuk di sini bisa berarti berubah dalam arti bentuk geometrinya, distribusinya, ataupun bentuk dalam arti kecepatannya ya. Kecepatannya. Perubahan kecepatan. Misalnya dari dia diam menjadi bergerak, atau dari dia sedang bergerak menjadi bergerak lebih cepat atau lebih lambat. Itu diukur oleh inersianya ya. Semakin besar inersianya maka semakin malas dia untuk berubah kondisi ya, ya kan? Ini yang kita namakan sebagai inersia. Dan inersia ini diparametrisasi oleh yang kita namakan sebagai mass atau inertial mass. Ya. Oke, kalau gitu apa itu gravitational mass? Gravitational mass ini adalah konsep yang ya, tadi ini yang di atas ini ya. Ini yang kita namakan sebagai gravitational mass. Bahwa gaya gravitasi ini diberikan M1G, M2G gitu ya, per R kuadrat arah R. Oke, mungkin tadi saya lupa untuk menuliskan adanya G-nya istilahnya di sini ya. Jadi di sini saya tadi menuliskan ini sebagai M1 dan M2. Dan ini yang kebanyakan kita lakukan ya. Kita selalu overlook dan kita selalu mengasumsikan bahwa M di sini adalah inertial mass. Padahal sebenarnya M ini adalah suatu gravitational mass ya. Dan di sini secara a priori tidak ada keharusan bahwa gravitational mass ini harus identik dengan inertial mass. Karena keduanya diukur di dua kondisi yang berbeda. Kalau Anda lihat hukum Newton ini, ya kan, gaya ini dialami atau ya gaya hukum gaya ini kan bekerja dia M ini mengukur kemalasan, ya, kemalasan suatu objek ketika diberikan gaya untuk dipercepat dalam konteks ini, ya kan. Sedangkan di sisi lain kalau Anda lihat M di sini itu lebih tepatnya seperti, kalau boleh saya andaikan, itu seperti charge, seperti muatan. Ini adalah muatan gravitasi ya, yang mengukur seberapa besar tarikan gravitasi ya antar dua objek gitu ya. Bahwa keduanya dinamakan massa sejak awal itu ya mungkin yang membuat kita selama ini take it for granted bahwa keduanya identik ya. Tapi kalau saya gunakan istilah muatan gravitasi ya sebagai analog seperti muatan Coulomb yang merupakan muatan listrik ya. M ini adalah mg adalah muatan gravitasi ya. Setiap objek itu punya muatan gravitasi, gitu kan? Setiap objek punya muatan gravitasi, ya kan? Sehingga setiap objek itu dia akan memiliki gaya tarik gravitasi. Nah, secara a priori, secara first principle istilahnya, tidak ada prinsip atau tidak ada hukum yang mengharuskan, ya, tidak ada logika matematika yang mengharuskan massa gravitasi ini sama dengan massa inersial. Ya. Sama seperti misalnya kalau Anda punya suatu objek yang bermuatan, ya kan?
objek, misalnya elektron, gitu ya. Elektron punya massa inersial, ya. Elektron punya massa inersial. Ini elektron. Dia punya massa inersial, ya kan? Maksudnya adalah kalau Anda berikan kalau Anda berikan gaya ya dalam bentuk misalnya medan listrik gitu kan, atau sorry, Anda berikan gaya, katakanlah Anda berikan dorongan atau tarikan, maka elektronnya kan akan bergerak atau berubah kecepatan gitu kan ya. Jadi elektron ini punya suatu massa inersial. Di sisi lain, elektron ini juga punya massa atau punya muatan listrik ya. Muatannya diberikan oleh hukum Coulomb ya ketika dia misalnya statik. Nah, tapi kan tidak ada yang mengharuskan bahwa keduanya ini sama ya, muatan dan massanya ini sama, dan memang tidak sama ya kan. Tapi itu tidak berlaku ketika gayanya bukan gaya Coulomb melainkan gaya gravitasi. Pada kasus gaya gravitasi, muatan itu tepat diberikan oleh inersianya, oleh derajat inersianya. Nah, tahu dari mana bahwa mereka kedua ini harus sama? Dari observasi dan secara empirik. Ya. Empiriknya gimana? Empiriknya mungkin yang pertama kali mengobservasi ini adalah Galileo, ya kan? Galileo menunjukkan bahwa katanya urban legend-nya dia menjatuhkan dua buah bola yang berbeda masanya dan berbeda ukurannya dari puncak menara Pisa ya. Gitu ya, jatuhkan dua buah bola ya kan. Jadi menjadi tontonan orang-orang. Saya tidak tahu apakah ini urban legend-nya benar atau semacam hanya dongeng saja gitu ya. Tapi intinya dia banyak melakukan eksperimen Galileo ini. Dan eksperimen yang dilakukan misalnya salah satunya seperti ini ya. Dia menjatuhkan dua objek yang masanya berbeda dari ketinggian yang sama secara bersamaan ya kan, dan dia mengobservasi bahwa ya ini percobaan yang terkenal ya, bahwa keduanya menyentuh tanah secara bersamaan, tidak independen dari atau tidak bergantung pada masanya, ya kan? Dengan kata lain, kalau Anda jatuhkan secara bersamaan, maka dan mereka menyentuh tanah secara bersamaan, maka percepatan keduanya itu sama, gitu ya. Nah, ini observasi Galileo bahwa percepatan keduanya sama. Atau dengan kata lain, maka percepatan ya ini kemudian harus diberikan garis bawah bahwa ini hanya berlaku di sekitar permukaan bumi ya kan. Percepatan gravitasi itu konstan gitu ya. Kalau Anda lihat percepatan gravitasi itu didapat dari mana? Percepatan itu kan didapat dari dari inersia ini kan berarti percepatan ya A ya. Itu kan adalah rasio antara gaya dan massa inersia ya kan. Maka kalau saya mengukur percepatan gravitasi, maka saya mengukur rasio antara gaya gravitasi dengan massa inersianya si objek atau objek apapun di permukaan bumi gitu ya. Gaya gravitasi kan diberikan oleh ini kan. Misalnya saya mengukur gaya gravitasi tarik menarik antara bumi ya masanya M besar dengan bola ini masanya M kecil ya, salah satu bola gitu kan. Maka saya punya G massa gravitasi bumi ya, massa gravitasinya si bola ya kan, dibagi dengan jarak antara pusat bumi dengan pusat bola gitu ya. Saya namakannya seperti ini gitu ya. Nah, ini dibagi dengan massa inersialnya si bola gitu kan. Massa inersialnya bola. Jadi di sini Anda lihat jaraknya ini relatif konstan, bisa kita ambil effectively sebagai jari-jari bumi ya. Maka di sini Anda lihat bahwa saya ambil besarnya aja ya. Jadi saya bisa abaikan tanda vektornya. Saya bisa menunjukkan bahwa ini besarnya seperti ini. Ini saya ambil jari-jari bumi kuadrat ya kan. Nah, ini bergantung pada rasio antara mg per mi. Kalau saya asumsikan bahwa mg tidak sama dengan mi ya. Anda lihat G ini konstanta, M besar ini konstanta, massa bumi konstan, R kuadrat ini adalah R jari-jari bumi konstan, maka percepatan gravitasi akan bergantung pada rasio massa gravitasi dan massa inersia dari setiap objek. Ya. Dan dengan begitu maka harus berbeda-beda untuk setiap objek, ya kan?
Karena kan kita tidak bisa membayangkan bahwa rasionya harus selalu sama. Kecuali kalau memang keduanya selalu sama, gitu ya. Untuk objek yang berbeda, secara alami tentunya rasionya akan berbeda gitu, kalau keduanya berbeda, ya kan. Kita tidak bisa selalu mengharuskan bahwa MG dan MI-nya ini punya rasio yang sama untuk setiap objek. Kecuali kalau MG ini sama dengan MI, maka setiap objek akan punya rasio yang sama, yaitu 1. Ya. Dan itu yang diobservasi oleh Galileo, bahwa G-nya ini selalu sama, artinya G-nya hanya bergantung pada nilai ini saja. Dengan kata lain, Galileo sampai pada kesimpulan ya bahwa MG atau MI haruslah sama dengan MG ya. Ini adalah yang kita namakan sebagai equivalence principle atau principle of equivalence, mass equivalence principle, prinsip ekuivalensi massa. Mungkin saya perlu tambahkan lagi di sini ya. Mass equivalence principle. Oke, ya. Ini sekarang kita sudah membuktikan bahwa MI memang harus sama dengan MG ya. Tapi so what gitu loh. Lalu kenapa gitu? Apa kaitannya ini dengan kesimpulan Einstein bahwa ya nanti bahkan Einstein menyimpulkan bahwa teori gravitasi revisi dari hukum gravitasi Newton itu haruslah menggambarkan gravitasi bukan lagi sebagai gaya, melainkan sebagai distorsi atau kelengkungan dari geometri ruang atau ruang waktu. Ya. Ini sesuatu yang sangat yang jauh sekali lompatannya. Nah, kita mencoba untuk memahami bagaimana Einstein bisa sampai pada kesimpulan seperti itu. Gitu. Jadi sekarang kalau kita sudah bisa membuktikan MI sama dengan MG, so what gitu kan? Apa hubungannya dengan bahwa gravitasi itu adalah kelengkungan ruang atau kelengkungan ruang waktu? Gitu. Nah, berbekal dari equivalence principle ini, Einstein lalu membayangkan suatu eksperimen, gedangkan eksperimen ya, suatu eksperimen dalam pikiran ya, yang terkenal, yang sering banyak sekali diceritakan di popular science ya kan, tentang orang yang naik lift lalu lift tersebut talinya putus sehingga orang tersebut atau lift tersebut beserta orang dalamnya itu berada dalam kondisi free fall, jatuh bebas ya kan. Misalnya seperti ini gitu ya. Ini orang dalam lift gitu kan, dan lift ada talinya gitu ya. Ketika misalnya orang ini membawa bola gitu ya. Misalnya liftnya diam, tidak melakukan percepatan apapun baik atas maupun ke bawah. Kalau Anda jatuhkan bola ini, maka Anda bisa ukur percepatan bola ini adalah sama dengan percepatan gravitasi di luar lift, ya kan? Tapi kalau misalnya sekarang bayangkan liftnya itu bergerak dengan ke bawah dengan percepatan tambahan, jadi dipercepat ke bawah. Oke, maka Anda mengukur percepatan jatuhnya bola ini tidak sama dengan G, ya kan? Tapi G plus A, gitu misalnya. Atau sebaliknya, kalau A-nya bergeraknya ke atas, dia punya percepatan naik ke atas, gitu. Misalnya liftnya naiknya ke atas dengan percepatan tertentu, maka percepatan jatuhnya bola ini karena misalnya G min A, gitu ya. Sorry, kebalik ya. Kalau dia ke bawah, ya kan? Kalau dia ke atas, maka kalau dia ke atas menjadi G plus A, kalau dia ke bawah jadi G min A. Maaf, kebalik. Ya kan? Nah, semakin dekat percepatan ke bawahnya ini ke percepatan gravitasi, maka percepatan jatuhnya lift ini dalam kerangka percepatan jatuhnya bola ini dalam kerangka lift itu akan semakin kecil, ya kan? Karena dalam kondisi ini maka percepatan jatuhnya si bola ini menjadi tadi kan G min A gitu ya. Jadi ketika A mendekati G, A bola ini akan mendekati 0 ya kan. Nah itu yang terjadi ketika misalnya talinya putus, tali di lift ini putus ya. Itu talinya putus,
Apa yang terjadi dengan talinya putus, abaikan hambatan udara, ya baik dalam maupun di luar lift, maka bola lift ini akan jatuh dengan dengan percepatan gravitasi atau dia mengalami jatuh bebas ya, free fall. Lift ini jatuh bebas dan semua yang ada di dalam lift juga mengalami jatuh bebas. Jadi ketika lift ini jatuh bebas, maka orang di lift ini tidak akan merasa kakinya menapak, ya kan? Karena tidak ada gaya normal antara kaki dengan lift, karena baik lift maupun dia sama-sama jatuh bebas. Dan demikian pula ketika misalnya Anda terjebak dalam lift yang jatuh ini, lalu Anda melepaskan bola dari tangan Anda, maka bola tersebut akan diam relatif terhadap Anda. Ya, bola tersebut akan diam relatif terhadap Anda, tidak akan memiliki percepatan relatif terhadap Anda. Ya. Jadi dalam kondisi ini Anda bisa melihat bahwa ya kita belajar bahwa di special relativity ya kita transformasi Lorentz itu hanya valid untuk kasus yang atau special relativity itu valid untuk inertial frame of reference ya kan kerangka acuan yang inersial ya kan. Tapi sekarang di sini kita lihat pada kasus ini bahwa ketika sistem ini mengalami sistem ini jelas adalah suatu sistem yang berada dalam kerangka acuan non inersial, ya kan? Tapi karena semuanya memiliki percepatan yang sama, maka saya bisa mengatakan bahwa saya, misalnya pengamat ini, orang ini berada dalam kerangka acuan inersial relatif terhadap lift dan terhadap bola. Karena keduanya atau semuanya ini jatuh dengan percepatan yang sama. Oke. Oke, contoh lain atau gedangkan eksperimen lain yang juga menggambarkan equivalence mass equivalence principle ini. Misalnya Anda seorang astronot yang akan dikirim keluar angkasa gitu ya, naik pesawat ulang-alik gitu ya. Ini pesawat ulang-alik, ini kursinya dan Anda duduknya seperti ini gitu ya, menghadap ke atas. Katakanlah tidak ada jendela, semua jendela atau semua akses melihat keluar itu ditutup di dalam pesawat ulang-alik ini ya kan. Dan ketika Anda dalam posisi siap ini, duduk seperti ini, duduk vertikal, ya kan? Belum diluncurkan, ya, tapi sudah siap gitu. Anda akan merasa ada gaya tarik, ya, yang menarik badan Anda ke kursi, tentunya, ya kan? Gaya tarik adalah gaya tarik gravitasi, tentunya, ya kan? Bisa dipahami. Nah, katakanlah sesaat atau beberapa waktu sebelum pesawat ini diluncurkan, Anda tertidur pulas, ya. Sehingga ketika diluncurkan pun Anda tidak terbangun, tertidur gitu ya. Nah, kemudian Anda terbangun setelah pesawat ulang-alik ini sudah berada di luar jangkauan gravitasi efektif bumi dan dia sudah berada di luar angkasa, ya kan? Tapi kemudian dia bergerak, pesawat ini melaju dengan percepatan yang persis sama dengan percepatan di bumi, yaitu katakanlah 9,8 gitu ya, 9,8 meter per second kuadrat gitu. Nah, Anda terbangun di kondisi seperti itu. Apa yang Anda rasakan? Anda akan rasakan ketika terbangun, badan Anda tetap tertarik ke kursi, ya kan? Badan Anda tetap tertarik ke kursi, tapi Anda tidak tahu atau tidak punya cara untuk mengetahui apakah tarikan ini itu adalah gravitasi atau memang percepatan. Atau dengan kata lain, Anda tidak tahu apakah Anda itu masih di bumi atau sudah berada di luar angkasa dan sedang melaju dengan percepatan yang sama dengan percepatan gravitasi bumi. Ya. Anda baru bisa tahu itu kalau Anda bisa menengok keluar, tapi asumsikan tidak ada akses, tidak ada jendela yang bisa Anda gunakan untuk menengok keluar, tidak ada akses untuk menengok mencari informasi di luar, maka Anda tidak tahu. Ya kan? Ini persis sama seperti tadi ya. Jadi, kenapa bisa terjadi? Kenapa Anda bisa tidak tahu? Ya karena ekivalensi antara massa inersial dan massa gravitasi. Ya. Kalau tadi di bumi Anda massa gravitasi Anda memberikan gaya gravitasi yang Anda rasakan, maka sekarang di luar angkasa massa inersial Anda merespons gaya percepatan yang membuat pesawat ulang-alik melaju. Kalau percepatan sama dengan percepatan gravitasi, maka gaya yang Anda rasakan itu juga sama dengan gaya yang tadi Anda rasakan ketika masih di bumi, ya kan? Jadi ini satu contoh lain dari ekivalensi massa dan energi. Anda tidak bisa membedakan tanpa melihat di luar ya,
apakah Anda ini sedang tertarik oleh gaya gravitasi atau oleh gaya inersial. Ya, oke. Nah, tentunya dua contoh ini bekerja hanya pada satu daerah yang localized ya. Maksudnya localized gini. Kalau saya kembali ke sini ke lift ini, kalau saya buat liftnya sangat besar ya, misalnya liftnya ini sangat besar gitu ya, di mana buminya segini gitu. Maka Anda bisa membedakan atau dalam lift ini Anda jika ada 2 atau lebih dari pengamat, Anda akan bisa membandingkan bahwa masing-masing dari kalian ini punya percepatan yang berbeda. Kenapa? Karena gravitasi itu kan jatuhnya gravitasi kan nariknya ke sini ya, ke pusat gitu kan. Jadi sini, sini, sini. Nah, jadi masing-masing Anda akan mengalami tarikan gravitasi yang berbeda. Ya, dari sehingga Anda bisa mengatakan bahwa oh saya dan misalnya A, B, C, saya dan B dan C ini berada dalam kerangka acuan yang non inersial ya. Karena besar besar liftnya ini sudah tidak lagi negligible, tidak lagi bisa diabaikan ya kan. Atau dengan kata lain, curvature dari bumi ini tidak bisa lagi diabaikan sehingga Anda bisa mengatakan bahwa saya berada dalam kerangka acuan non inersial. Tapi jika liftnya ini cukup kecil ya, localized gitu ya, dalam satu daerah yang cukup kecil di mana gaya gravitasi bekerja secara homogen, di situ maka Anda tidak bisa membedakan. Demikian pula di sini sama kan? Di sini sama. Oke, nah ya oke, tapi lalu kita masih belum bisa menjawab apa implikasinya, kenapa sampai Einstein mengambil kesimpulan bahwa itu merupakan kelangsungan ruang waktu. Saya kan menggunakan argumen yang diberikan oleh Ryder ya. Anda bisa membaca sebenarnya ini salah satu perspektif saja. Anda bisa membaca misalnya argumen yang diberikan oleh Carroll ya tentang tadi ya tentang kerangka acuan inersial ini ya atau non inersial ini atau argumen yang diberikan oleh misalnya di buku Hobson ya. Saya kan meminjam argumen Ryder untuk sampai pada kesimpulan bahwa gravitasi adalah kelangsungan ruang dan waktu. Dan untuk mempelajari gravitasi maka kita necessarily need differential geometry ya. Atau geometri diferensial. Saya ambil ininya argumen dari optik ya. Misalnya gini, kembali ke pesawat ulang-alik tadi ya. Atau mungkin saya buat lebih besar aja kali ya. Meskipun besarnya tidak tetap negligible relatif terhadap ukuran bumi gitu ya. Tapi di sini saya for the sake of argument saya zoom in ininya pesawatnya gitu ya. Katakanlah ini pesawat ulang-aliknya. Nah, katakanlah di salah satu dinding di sini saya punya laser pointer, saya punya penembak laser, dan di dinding yang lain pada ketinggian yang sama, atau di dinding yang satu lagi, ini saya punya detektor gitu ya. Sekarang kalau saya tembakkan laser gitu, misalnya pesawat ini diam atau berada dalam kecepatan yang konstan, kalau saya tembakkan laser ya dari ini kan berarti lasernya akan diterima lurus seperti ini ya. Ya kan? Tapi bayangkan sekarang mediumnya ini dipercepat ya, dipercepat ke atas atau mengalami percepatan. Maka bagi pengamat di luar ya kan, bagi pengamat di dalam dia akan tetap melihat seperti ini, tapi bagi pengamat di luar dia akan melihat ada deviasi dari garis lurus ya kan. Lasernya sekarang akan seperti ini gitu ya. Kenapa? Deviasi ini tentunya berupa parabola. Kenapa? Ya karena sekarang ada gerak lurus berubah beraturan pada sumbu Y, ya kan? Sedangkan pada sumbu X tetap pada GLB, ya kan? Jadi ini seperti gerak parabola, gitu kan? Ada gerak pada sumbu X dan ada gerak pada sumbu Y, ya kan? Kalau tidak ada gerak pada sumbu Y, maka sumbu X ini GLB, ya kan? GLB adalah X-nya adalah kecepatan cahaya C dikalikan dengan waktu tempuhnya, gitu ya. Nah, tapi sekarang kalau misalnya ada gerak pada arah sumbu Y, maka sumbu X tetap sama, tapi sumbu Y-nya sekarang saya punya ya karena ini kecepatannya ke atas, maka atau mungkin ke bawah sama saja gitu. Yang penting ada percepatan pada arah sumbu Y. Gitu. Saya ambil misalnya pada Y-nya di sini
ya katakanlah V0, kecepatan V0 Y gitu ya, T min setengah AT kuadrat, gitu kan? Ya kan? Maka saya bisa mensubstitusi T ini menjadi X per C, maka kalau saya masukkan di sini menjadi V0 X per C min, ya di sini A X kuadrat per 2C kuadrat. Ya, Anda lihat ini adalah persamaan parabola terhadap X, ya kan? Jadi di sini ada deviasi terhadap parabola di sini ya. Ini lintasannya parabola. Itu yang diamati oleh pengamat di luar, ya kan? Nah, karena tadi kita katakan bahwa ada ekuivalensi massa, maka pengamat tidak akan bisa membedakan, atau pengamat di dalam maupun di luar tidak bisa membedakan apakah percepatannya ini akibat gravitasi atau memang karena dipercepat gitu ya. Maka di sini kalau ini berlaku untuk kerangka acuan yang dipercepat, maka ini juga harus berlaku untuk kerangka di mana medan gravitasi bekerja padanya. Ya. Jadi di sini medan gravitasi haruslah juga melengkungkan lintasan cahaya, gitu ya, melengkungkan lintasan cahaya. Nah, kita tahu dari kalkulus variasi dari optik bahwa cahaya itu mematuhi prinsip Fermat, ya kan? Prinsip Fermat ya, secara apa? Kalkulus variasi dia memenuhi seperti ini kondisinya ya. Prinsip Fermat bilang bahwa cahaya akan mengambil lintasan yang akan meminimalisir waktu tempuh ya. Kalau kita berbicara dalam konteks dalam konteks medium yang sama, maka lintasan yang meminimalisir waktu tempuh tentunya adalah lintasan yang meminimalisir jarak tempuhnya, atau dengan kata lain lintasan terpendek ya. Kecuali kalau kita berbicara dalam konteks ada medium ada merambat pada dua medium yang berbeda, maka tentunya itu tidak selalu berlaku. Tapi kalau di sini kita bicarakan medium yang sama, maka cahaya akan selalu merambat dalam garis lurus, ya kan? Tapi sekarang ketika cahaya merambat dalam garis yang tidak lurus, dengan kata lain di sini bahwa medan gravitasi ini akan membuat cahaya merambat dalam garis yang tidak lurus, ya kan? Tentunya Anda lihat bahwa kalau A-nya ini sebesar G, maka deviasinya Y-nya ini akan sangat kecil, ya kan? Karena C itu sangat besar, ya. Jadi Anda tidak akan bisa mengamati dengan mata telanjang deviasi lintasan cahaya ya. Kecuali kalau medan gravitasi sangat besar ya, atau dengan kata lain A-nya sangat besar sehingga bisa menangani C kuadrat, maka Anda baru bisa mengukur Y-nya secara signifikan. Makanya dalam kehidupan sehari-hari kita tidak terlalu mengamati ya deviasi Y-nya ini, karena A-nya dibandingkan C kuadrat ini cukup kecil. Oke, nah berarti apa? Berarti kalau sekarang massa inersial harus sama dengan massa gravitasi, maka kalau suatu objek yang akibat percepatan, maka cahaya bisa melintas secara melengkung, maka hal yang sama juga harus berlaku pada gravitasi ya. Bahwa pada kasus gravitasi cahaya harus dilengkungkan, harus melintas secara melengkung. Tapi kalau cahaya melintas secara melengkung, gravitasi ini berlaku universal, ya. Beda dengan percepatan. Anda bisa mempercepat suatu objek tanpa mempercepat objek yang lain. Tapi gravitasi tidak ada objek yang bisa lepas dari gravitasi, ya, di alam semesta ini, gitu. Dia hanya bisa lepas pada jarak yang tak berhingga, ya kan? Dengan kata lain, kalau misalnya cahaya di sekitar medan gravitasi itu harus dilengkungkan, maka secara universal ruang di sekitar medan gravitasi itu tidak lagi trivial. Dengan kata lain, tidak lagi datar gitu kan. Kita tahu dari kalkulus variasi bahwa hanya ketika ruangnya tidak datar, maka geodesiknya bukan lagi garis lurus, ya kan? Kalau Anda ingat tentang konsep geodesik ini kan adalah lintasan terpendek yang bisa ditempuh, lintasan terpendek antara dua titik, ya. Geodesik pada permukaan datar tentunya adalah garis lurus, ya. Tapi geodesik pada permukaan bola misalnya atau pada permukaan bumi itu bukan garis lurus. Dalam arti kalau Anda bentangkan geodesik tersebut pada permukaan atlas, Anda akan lihat bahwa itu bukan garis lurus tapi melainkan garis yang melengkung. Padahal sebenarnya itu adalah lintasan yang tercepat, lintasan terpendek gitu ya.
Ini saya bahas di kalkulus variasi ya. Anda tentunya bisa cek lagi di pembahasan kalkulus variasi maupun di mekanika klasik. Nah, sekarang artinya apa? Geodesik cahaya bukan lagi garis lurus di sekitar medan gravitasi. Ya, geodesiknya ini not a straight line. Ya, ya berarti simpulannya bahwa ketika ada gravitasi, geometrinya tidak lagi ruang datar. Ya, dengan kata lain, keberadaan gravitasi itu seolah mendistorsi ruang di sekitar sumber massa tersebut ya, yang menghasilkan medan gravitasi sebesar itu gitu. Dan distorsi ruang itu akan menyebabkan geodesik bagi objek-objek di sekitar sumber massa tersebut akan mengambil lintasan yang bukan garis lurus ya. Jadi ya ini salah satu perspektif yang membuat kita sampai pada kesimpulan Einstein bahwa gravitasi itu mau tidak mau haruslah sebuah kelengkungan ruang waktu, suatu distorsi ruang waktu, bukan suatu gaya ya. Jadi dalam perspektif Einstein, kalau dalam perspektif Newton ya, kenapa planet melintasi matahari dengan orbit elips? Karena ada gaya yang menarik dia. Gayanya diberikan oleh R kuadrat, inverse square law, ya kan? Inverse square law, gaya inverse square law itu kalau secara Newtonian gitu ya, saya katakan Newtonian, ada inverse square law ya. Inverse square law. Inverse square law itu maksudnya adalah R kuadrat ya. Dan R kuadrat ini konsekuensinya adalah lintasan yang ditempuh oleh objek yang tertarik gaya sebesar itu, yang sebanding dengan R kuadrat, itu haruslah lintasannya berupa irisan kerucut ya, conic section, di mana elips salah satunya. Jadi elips itu merupakan konsekuensi dari inverse square law, gaya inverse square law. Tapi secara Einsteinian, secara perspektif Einstein, ya tidak ada gaya, ya, no force, tidak ada gaya yang namanya gravitasi, tidak ada no gravitational force gitu maksudnya, no gravitational force. Tidak ada itu yang namanya gaya gravitasi. Lalu kenapa planet melintas dengan lintasan elips? Dia hanya mengikuti geodesiknya, ya. Yang ada hanyalah geodesiknya. Nah, geodesiknya bagi pengamat di luar itu bukan garis lurus karena memang ruang di sekitar matahari itu terdistorsi akibat adanya massa tersebut yang menghasilkan ya gravitasi, medan gravitasi gitu. Tapi ini tidak dihasilkan oleh gaya. Jadi kurang lebih inilah pengantar kenapa kita butuh a new theory of gravity atau kenapa Einstein butuh a new theory of gravity ya. Dan kenapa new theory of gravity ini haruslah berupa teori yang geometri. Haruslah gravitasi merupakan geometri. Maka kita butuh differential geometry. Oke, untuk di video selanjutnya saya akan membahas mengenai differential geometry secara singkat maupun tensor analisis dalam konteks yang ruang waktu yang tidak datar. Baik, saya akhiri dulu video saya sampai sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.